Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul dalam diseminasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif PGB Angkatan 8 Kota Tegal. Salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan kepada kita selaku umatnya. Yang terhormat Bapak Kepala SDN nomor 4, yang saya hormati Bapak Ibu Guru, para peserta PGP Angkatan 8 serta guru di MK 4. Marilah kita buka acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun beberapa acara, yang pertama yaitu pembukaan, kemudian yang selanjutnya itu sambutan dari Kepala SDN Mangkukusuman. Padanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu peserta CTV calon guru penggerak Angkatan 8. Pertama-tama mari kita selalu panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat hidayah kepada kita semua sehingga pada pagi hari ini kita bisa hadir di ruang ini dalam acara diseminasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif PGB Angkatan 8 Kota Tegal. Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya selaku tuan rumah dari CGP Bu Herma, ya, Bu Herma Kusumaningsih. Ini yang pertama saya sampaikan selamat datang kepada Bapak Ibu semua, guru-guru hebat, karena ini merupakan guru-guru yang terpilih yang telah melalui berbagai proses sehingga akhirnya bisa mengikuti program CGP Angkatan 8. Bapak dan Ibu yang saya hormati, bahwa untuk menjadi seorang pendidik ini tentu tak pernah lepas dari proses belajar untuk memperkaya wawasan dan kemampuan atau kompetensi seorang pendidik. Ini begitu juga dengan kegiatan CGP, program guru penggerak yang sedang berlangsung sampai Angkatan 8. Ini merupakan sebuah kegiatan pembelajaran yang luar biasa bagi para peserta yang mengikuti atau yang tergabung dalam program ini, di mana salah satu peranan guru penggerak ini adalah menggerakkan komunitas, yaitu untuk mereka di sekolah dan wilayahnya, dan menjadi pemimpin pembelajaran yang well-being, ekosistem pendidikan di sekolah. Ini kita sudah sampai pada kegiatan diseminasi. Ini berarti kegiatan ini adalah salah satu tujuannya untuk berbagi informasi dan pandangan baru kepada rekan-rekan sejawat yang ada di sekolah sebagai bentuk pengimbasan. Jadi intinya nanti kita
Bapak Ibu setelah mengikuti diseminasi ini nanti akan mengibaskan budaya positif apa yang akan diterapkan di sekolah-sekolah. Lanjut, yaitu selain tujuan tadi adalah mensosialisasikan budaya positif di lingkungan sekolah dan budaya dalam upaya untuk menumbuhkan budi pekerti bagi yang luhur kepada seluruh siswa yang ada di sekolah. Kegiatan diseminasi ini saya kira banyak sekali materi yang akan disampaikan oleh Bapak Ibu, mengambil materi apa, karena kaitannya dalam diseminasi ini beberapa macam materi seperti yang saya tahu ada budaya positif, ya, meliputi disiplin positif, terus restitusi, terus apalagi keyakinan positif, terus teori motivasi. Nah ini nanti setelah ini seperti yang saya sampaikan, nantinya Bapak Ibu semua akan membuat refleksi dari kegiatan ini yang nantinya akan diambil salah satu mana yang akan dijadikan atau ditularkan, dikembangkan di sekolah masing-masing. Ya, itu kaitannya diseminasi itu seperti itu. Jadi kami mewakili kepala sekolah yang ada di sini, ya tentunya kami mengharapkan nantinya dari Bapak Ibu ini akan menularkan pandangan-pandangan yang baru tentang budaya positif apa yang nantinya akan diterapkan di sekolah masing-masing. Jadi intinya kita sebagai sekolah yang ada CDP-nya, berarti ini nanti mengharapkan adanya perubahan pandangan yang baru untuk kedepannya. Ya, sebetulnya Bapak Ibu ya. Jadi kami harapkan adanya perubahan setelah Bapak Ibu mengikuti program calon guru penggerak. Itu kaitannya mungkin sama juga dengan apa yang disampaikan oleh Pak Menteri kita ya. Dan yang terakhir Bapak Ibu, kami hanya berpesan pada Bapak Ibu semua yang jadi CGP ini tetap melaksanakan tupoksinya sebagai guru. Jangan sampai Bapak Ibu karena program ini meninggalkan kelas tanpa anak-anak itu ada tugas ataupun ada guru yang mendampingi di dalam kelas. Karena ini kita semua tahu ya anak-anak, Bapak Ibu, karena anak-anak itu kalau ditinggalkan ini sebagai makhluk hidup selalu bergerak kemana-kemana. Nah nantinya barangkali ada hal-hal yang tidak kita inginkan. Jadi sekali lagi tetap fokus juga pada mengajar di kelas masing-masing sebagai tupoksi yang penting. Yang terakhir, kami juga inginkan kerjasamanya yang baik untuk semua peserta CDP ini sehingga bisa dapat melaksanakan tugas, program, kegiatan ataupun tagihan-tagihan yang diharapkan dari PP pengerjaan praktek. Itu biasanya banyak sekali tagihan-tagihan. Mudah-mudahan dengan kerjasama yang baik semua kegiatan, program, tagihan itu dapat diselesaikan dengan lancar dan baik. Saya hanya berpesan itu supaya tetap bekerjasama dengan baik antar CDP sehingga nantinya kedepannya yang penting tentunya adalah Bapak Ibu nanti
bisa lulus semua dalam waktu berapa Bu? 6 bulan ya, dalam waktu 6 bulan atau 7 bulan. Demikian saja, mohon maaf apabila ada penyampaian yang kurang berkenan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas sambutannya dari Bapak Kepala Sekolah SD 04. Tadi pesan-pesan dari Bapak Kepala Sekolah, mudah-mudahan kita tetap semangat melaksanakan PGP, kemudian tidak meninggalkan tupoksi kita di sekolah sebagai guru, dan terus memenuhi tugas-tugas yang memang sudah ada. Jangan jadikan beban, tapi jadikan tantangan. Mudah-mudahan tugas-tugas dapat selesai dan kita dapat lulus semua. Amin. Langsung saja kepada Ibu Herma, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman semua yang telah hadir dalam kegiatan saya pagi hari ini, yaitu diseminasi aksi nyata modul 1.4 yang merupakan salah satu tugas wajib yang harus dilaksanakan. Salawat serta salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga pada akhir yaumul akhir nanti kita mendapatkan syafaatnya dan termasuk orang-orang yang beruntung. Amin. Saya akan memaparkan diseminasi aksi nyata modul 1.4, yaitu budaya positif. Pada pagi hari ini, materi yang akan disajikan yaitu perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga motivasi perilaku manusia, yang keempat kebutuhan dasar, yang kelima posisi kontrol restitusi, keenam keyakinan kelas, dan yang ketujuh segitiga restitusi. Yang pertama yaitu perubahan paradigma. Stephen R. Covey mengatakan bahwa bila kita ingin membuat suatu kemajuan perlahan, sedikit berubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda sama, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Contoh perubahan paradigma yaitu stimulus respon, yaitu realitas kebutuhan kita sesama. Teori kontrolnya yaitu realitas kebutuhan kita berbeda. Stimulus responnya semua orang melihat hal yang sama. Teori kontrolnya yaitu setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan yang sama dengan kita. Tapi teori kontrol yaitu kita berusaha memahami orang lain tentang dunia. Stimulus respon, perilaku buruk, tetapi jika teori kontrol yaitu semua perilaku yang dilakukan manusia itu memiliki tujuan. Stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya, tetapi jika teori kontrol hanya Anda atau hanya kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri.
Stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain, tetapi Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal, itu ada di stimulus respon. Kalau di teori kontrolnya yaitu kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Untuk stimulus respon, model berpikir menang atau kalah, sedangkan teori kontrolnya yaitu model berpikir menang-menang. Yang kedua, makna disiplin. Dalam rangka menciptakan lingkungan positif, salah satu strategi yang perlu kita tinjau kembali adalah penerapan disiplin di sekolah kita. Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga, menanamkan ketiga positif itu pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadikan mereka itu orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid kita itu memiliki motivasi, maka mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang, motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berdasarkan nilai-nilai kebijakan, nilai-nilai kebajikan, karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai atau mencapai suatu tujuan tertentu. Masih di nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal itu sendiri diperkenalkan di modul 1.2 yang berarti nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa, ataupun latar belakangnya. Nilai-nilai ini merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita, atau nilai-nilai ini merupakan fondasi kita untuk berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yang kita kenal dengan profil belajar Pancasila, yang sebelumnya telah dibahas pada modul 1.2. Bisa disimpulkan bahwa sebagian institusi atau organisasi yang memiliki nilai-nilai kebajikan yang sama, karena nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama, maupun latar belakang. Yang ketiga yaitu motivasi, hukuman, konsekuensi, serta restitusi. Dosen dalam bukunya Constituting School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia, yaitu 1. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan atau menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Hukuman itu tidak bersifat terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan murid yang menerima suatu hukuman tanpa melakukan suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik itu sebelum maupun sesudahnya. Disiplin yang diberikan bisa bersifat fisik atau psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Sedangkan disiplin dalam bentuk konsekuensi itu berupa sudah direncanakan atau
atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak sekolah ataupun guru. Dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada yang melakukan pelanggaran atau tidak mematuhi. Pada konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu yang pendek. Konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Sedangkan restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Itu menurut Gosen pada tahun 2004. Restitusi juga adalah proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalahnya dan membantu murid berpikir tentang apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka memperlakukan orang lain. Keyakinan kelas. Nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang disebut dengan suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari segala latar belakang suku, negara, bangsa, ataupun agama. Nilai-nilai kebajikan bahwa menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dalam seseorang akan lebih bergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan yang tertulis tanpa makna. Ini pembelajaran modul 1.4 pada pembelajaran 2.4 kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Selanjutnya yaitu SPG.
kasih kepada Bapak Ibu sekalian. Lanjut, kita memasuki kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5, yaitu 1. Kebutuhan bertahan hidup, kedua kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, yang ketiga kebebasan, yang keempat kesenangan, dan yang kelima penguasaan. Ke-1, kebutuhan bertahan hidup, yaitu kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalkan makan, minum, kesehatan, rumah, ya. Selanjutnya yaitu kedua, kasih sayang dan rasa diterima, yaitu kebutuhan untuk memberikan dan menerima kasih sayang dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap berhubungan bekerja sama dengan orang lain seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, dan teman sejawat, termasuk hewan peliharaan, dan kelompok di mana kita bergabung. Yang ketiga yaitu kebutuhan akan penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan diri kita. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui, dihormati. Ini meliputi self esteem dan keinginan untuk meninggalkan pengaruh. Yang keempat itu kebutuhan kebebasan, kebutuhan akal pilihan, yaitu kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, melakukan cobaan, dan tidak terlalu terpengaruh orang lain, senang atau menarik sesuatu, senang akan kebutuhan kesenangan, hal-hal yang baru. Yang kelima yaitu kebutuhan dari manusia, kesenangan atau kebutuhan merasa senang. Kebutuhan ini untuk mencari kesenangan, yaitu bermain dan tertawa. Bayangkan jika kenikmatan tertawa itu tidak ada. Angel, mukanya itu cemberut, suntuk, tidak ada senyum, tidak ada sapa menyapa kok mukanya ditekuk, mukanya cemberut, itu namanya menyapa tanggung. Balas tidak dibalas pun tidak apa-apa. Ini merupakan kebutuhan akan kesenangan. Dunia berkualitas. Dunia berkualitas Anda adalah tempat khusus tempat khusus dalam pikiran Anda, tempat Anda menyimpan gambaran, representasi dari semua yang Anda inginkan. Bisa berisi orang-orang, hal-hal yang menarik atau yang tidak menarik, apa saja yang baik dalam hidup Anda dan membuat Anda itu merasa bahagia dan terpengaruh kebutuhan dasar Anda. Nah, pembelajaran 2.5 yaitu restitusi. 5.
posisi kontrol. Yang pertama itu memberi hukuman, yang kedua membuat rasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima itu manajer. Yang pertama, penghukum. Seorang penghukum itu bisa menggunakan hukuman fisik atau verbal dengan kata-kata. Guru yang menerapkan hukuman ini pada posisi penghukum bisa menggunakan kata-kata patuhi aturan saya atau awas, mengancam. Yang kedua yaitu bisa menggunakan kata-kata kamu selalu saja salah. Terus selalu, pasti selalu yang terakhir selesai mengerjakan tugasnya. Biasanya posisi ini hanya ada satu cara agar pembelajarannya itu berhasil, mengancam siswa. Yang kedua, posisi pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini, guru suaranya lebih lembut dan menggunakan keheningan, tenang dulu, yang membuat merasa orang lain itu tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Biasanya guru menggunakan kata-kata, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Terus, berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya nak? Kata-kata lagi, gimana coba kalau orang tua kamu tahu apa yang kamu lakukan hari ini? Pada posisi ini, murid akan memiliki penilaian diri yang jelek, yang buruk tentang diri mereka. Mereka merasa tidak dihargai dan telah mengecewakan orang-orang yang disayangi, yang ada di sekelilingnya. Posisi yang ketiga yaitu posisi sebagai teman. Posisi ini itu tidak menyakiti murid, namun tetap berupaya mengontrol diri melalui pendekatan, didekati siswanya, tanya jawab, bertanya mengapa sih kamu melakukan ini, dianggap sebagai teman sendiri. Pada posisi ini, guru itu bisa posisinya negatif atau posisi sebagai posisi positif. Positif di sini berupa hubungan yang baik yang terjalin antara guru dan teman. Guru pada posisi teman menggunakan hubungan yang baik dan guyon, humor. Biasanya menggunakan kata-kata, ayo bantulah demi bapak ya. Ayo ingat bantuan apa yang sudah bapak berikan. Ya sudah, lain kali tidak apa-apa. Nanti ibu yang akan bereskan semuanya. Posisi sebagai teman, posisi negatifnya itu bila suatu saat itu guru itu tidak membantu dan siswa akan kecewa dan berkata, saya pikir ibu akan menjadi teman saya. Pada posisi ini murid merasa kecewa, dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid tidak akan bertindak untuk guru yang lain, hanya guru itu saja, tidak untuk guru yang lain, dan tergantung pada guru yang posisi sebagai teman. Yang keempat, sebagai pemantau. Pada posisi ini guru sebagai pengawas, mengawasi
sikap dan tingkah laku muridnya di sekolah maupun di kelas. Pada posisi ini berdasarkan peraturan-peraturan yang ada konsekuensinya, peraturan dan konsekuensi. Biasanya posisi pemantau ini menanyakan kepada murid, peraturannya apa ya? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi apa? Coba yang akan kamu berikan? Atau apa konsekuensinya jika kamu melakukan hal seperti itu? Posisi kelima yaitu posisi manajer. Pada posisi ini, guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan tindakan yang dilakukannya. Pada posisi ini biasanya seorang guru akan berkata, apa yang kita yakini bersama di dalam kelas? Terus, apa kamu meyakininya? Kata-kata yang lain, jika kamu meyakininya, apa kamu bersedia memperbaikinya? Tindakan apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahanmu? Pembelajaran 2.6 restitusi, yaitu segitiga restitusi. Nah, ini salah satu kasus pertama saya, ya, yaitu ketika saya sedang mengajar, saya melihat atlet itu masuk kelas setelah meminta izin ke toilet. Dia langsung menghampiri Dimas yang sedang mengerjakan tugas. Dimas spontan, akhirnya tidak sengaja menyenggol tangan Dimas yang sedang mengerjakan tugas. Dimas spontan mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas atau kata-kata yang kotor. Saya meminta mereka berdua untuk menghadap saya di kantor setelah selesai pembelajaran. Berikut adalah video kasus satu saya. Solusinya apa? Untuk menyelesaikan masalahnya, saya akan berusaha pada Dimas, Bu. Jadi mengulangi lagi atau tidak? Tidak. Mas, minta maaf ya. Ya. Ya, baikkan. Dan Bu, lagi. Kita Bu. Kamu kembali ke rumah. Ya, baik Bu. Terima kasih. Saya membuat salah pada Dimas. Saya meminta Dimas sehingga Dimas marah. Saya tidak akan membuat masalah lagi. Pada Dimas. Saya berjanji tidak akan mengeluarkan investor. Menanam hasil saya. Terima kasih Bu.
itu adalah kasus satu saya, di mana Dimas itu menyenggol Alia. Dimas itu sedang menulis dan disenggol Al yang baru masuk kelas dari toilet. Dimas tidak terima, terus langsung mengeluarkan kata-kata yang berbeda. Nah, ini adalah kasus kedua saya. Faris beberapa hari tidak mengerjakan tugas, malah dia tidur saat pembelajaran saya. Videonya ulangi lagi ya Pak. Ini adalah kasus kedua saya, yaitu Faris tidak mengerjakan tugas yang telah diberikan oleh guru. Dia malah tertidur di meja dan akhirnya tidur beneran. Pada saat tugas itu dikoreksi, dia tidak mengerjakan sama sekali. Padahal waktu itu dia berangkat sekolah. Nah, saya memanggil Faris setelah pembelajaran selesai untuk mengklarifikasi. Berikut adalah kasus kedua saya. Lalu memiliki tindakan, ada alasannya. Alasan kamu tidak mengumpulkan tugas apa? Yang mengaku karena mengingat keyakinan kelas 5 kita, salah satunya apa coba? Kamu jawab, Bu. Bagaimana solusinya untuk tidak mengerjakan tugasnya kamu? Satu, saya meminta maaf karena tidak mengumpulkan tugas. Dua, saya tidak akan tidur semalam. Tiga, saya akan mengerjakan tugas dan kumpulkan besok pagi. Baik, besok bukan nanti Bu, sambil kamu tunjukkan. Sekarang aku silakan kembali ke kelas ya. Baik Bu, Assalamualaikum, saya siswa kelas 5 SDMK Kampan. Saya telah melakukan kesalahan yaitu tidak mengerjakan tugas tepat waktu. Saya berjanji tidak akan lupa mengerjakan tugas tepat waktu. Terima kasih Bu, terima kasih tidak memarahi saya, hanya menasehati saya. Terima kasih Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekian presentasi saya diseminasi aksi nyata modul 1.1.4 budaya positif. Terima kasih. Salam dan bahagia. Baik, terima kasih pada Bu Herma yang telah mempresentasikan diseminasi aksi nyata modul 1.4. Barangkali Bapak atau Ibu Guru ada yang ingin bertanya, dipersilakan. Terima kasih. Bisa minta tolong tadi videonya di bagian lawan video. Dalam menyelesaikan kasus yang pertama ini, ketika melaksanakan segitiga restitusi, apakah hanya guru dan siswa saja yang terlibat atau dari guru
sebenarnya boleh mengizinkan orang tua juga terlibat dalam melakukan segitiga restitusi. Mungkin itu yang belum saya pahami. Satu termin atau dua termin ini pertanyaannya? Boleh satu lagi, Bapak Ibu Guru silakan. Nanti dijawabnya sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Perkenalkan, nama saya Muhammad Alimi dari SDN Selerong 5, Kota Tegal, yang beralamat di Jalan Akula, Nomor 5, Kecamatan Tegal, Kota Tegal. Ibu Herma Kusuma Ningsih dari pemateri diseminasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Tadi sudah dijelaskan dari awal sampai akhir ya, diantaranya pemutaran sebuah video, dua video. Saya tidak akan bertanya, tapi ya pada bertanya. Ya saya mau tanya. Saya mau tanya begini. Di suatu sekolah, Apunten ini bukan hanya sekolah dasar saja, tapi itu tingkatannya lebih tinggi, SMK. Ini terjadi sebuah demo besar-besaran, demo antara peserta didik dengan dewan guru yang tidak disukai, yang tidak disukai karena sikap atau perilaku dari guru tersebut yang notabene guru ini ketika mengajar itu dengan yang tidak disukai, pokoknya tidak disukai sama anak-anak. Nah, bagaimana cara mengatasi masalah seperti ini dengan segitiga restitusi itu? Untuk dijelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Tadi yang pertama dari Pak Sigit tentang keterlibatan orang tua, kemudian dari Pak Alimi juga bagaimana penanganannya. Monggo Bu Herman. Ya, terima kasih untuk pertanyaan yang pertama itu bagaimana keterlibatan orang tua dalam segitiga restitusi gitu. Saya pernah mengalami kasus pembelajaran yang seperti itu, dan orang tua itu tidak terima. Orang tua itu malah mendatangi saya di sini, dan pada saat itu saya tidak ada dalam kelas karena sedang mengikuti rapat. Saya waktu itu kelas saya titipkan di salah satu guru, dan namanya guru pengganti ya Pak, kadang juga meninggalkan kelas. Pada saat itu saya memanggil anak mereka yang terlibat kasus. Saya juga tanya dengan guru pengganti saya. Terus pertama saya tanya ke guru dulu, dengan posisinya itu di mana? Oh, saya sedang di luar, saya sedang tugas juga di kantor. Saya juga tanya-tanya, orang tua juga waktu itu tidak terima, saya juga dipanggil. Waktu itu orang tua kesini, saya juga koordinasi dengan kepala sekolah bagaimana menanganinya. Dan saya dengan kepala sekolah mendatangkan mereka Pak, ya orang tua, ya siswa, ya guru pengganti, untuk menyelesaikan masalah itu. Jadi kita menanyakan satu persatu yang ada di situ, posisinya ya sebagai saksi yang ada di kelas itu, teman-temannya juga saya panggil salah satu dan dua anak yang terlibat kasus, orang tua, dan saya juga meminta bantuan kepala sekolah bagaimana menyelesaikan masalah ini. Dan alhamdulillah orang tua juga menyadari Pak, setelah saya kumpulkan, saya tanya satu-satu dan saya kumpulkan dengan
saya bisa menangani kasus itu. Waktu itu sepedanya itu dikembesi, dia rumahnya itu di mana itu? Jalan Kartini tapi ke selatan lagi di situ. Jadi anaknya juga tanggung jawab, orang tuanya juga tanggung jawab waktu itu. Ya udah, kamu yang melakukan, kamu yang berbuat, kamu yang cari tambal ban. Cari itu Pak sampai dapat. Anaknya nunggu, orang tuanya juga waktu itu pas menjemput, ya biasa keterlibatannya orang tua dan orang tua saling. Tapi alhamdulillah Pak, dengan bantuan kepala sekolah saya termasuk juga di sini 1 tahun ini termasuk guru vokasi gitu Pak. Jadi saya mendatangkan semua yang pihak-pihak yang selisih. Ya, soalnya kan kadang ditemui orang tua tuh kadang bela anaknya itu. Oh enggak, di rumah anak saya antem. Mereka tuh kadang butuh bukti kalau memang anaknya di sekolah. Tolong Bu. Cukup. Terima kasih. Untuk pertanyaan kedua, kalau untuk kasus SMA, saya belum menangani Pak. Kalau demo siswa terhadap guru yang tidak disenangi Pak. Kalau menurut saya ya, nanti bisa ditambahkan dengan teman-teman pendapatnya bagaimana. Kalau saya mungkin cari provokasi dari siswanya dulu. Siapa ini yang memang memprovokasi teman sekelas atau teman satu sekolah. Setelah itu saya juga tanya ke guru yang tidak disukai. Saya tanya. Terus saya juga melibatkan kepala sekolah tentunya pihak-pihak terkait untuk mencari tahu bagaimana penyelesaian atau masalah yang tidak diinginkan siswa terhadap guru tersebut. Gitu. Barangkali ada teman yang mau menambahkan. Enggak, sama-sama masih belajar. Iya, betul tadi yang sudah dikatakan oleh Bu Herma, tadi kasus guru yang tidak disukai oleh siswa. Iya, iya. Nanti untuk cara penanganannya tadi sudah betul yang dikatakan oleh Bu Herma, adanya proses ibaratnya. Yang pertama sih otomatis kepala sekolah yang harus bertindak. Nanti di dalamnya ada proses coaching. Nanti mungkin akan Bapak Ibu dapatkan materinya di modul 2.3 itu. Nanti ada prosesnya. Ada proses coaching di situ yang mana seorang kepala sekolah itu mencari solusi bersama dengan guru yang bersangkutan dan dengan rekan guru yang lain untuk mengatasi masalah yang ada, seperti contohnya tadi guru yang didemo. Nah, guru yang didemo ini tadi mencari siswa yang memprovokasi. Nah, barangkali memang guru yang didemo itu yang memang memiliki masalah gitu. Jadi nanti mencari solusi bersama seperti itu. Jadi tidak menyalahkan siswa, tidak juga menyalahkan guru yang bersangkutan, tapi bersama-sama mencari solusi yang terbaik dari masalah yang ada seperti itu. Nanti ada proses coachingnya. Seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Sinali. Barangkali dari teman-teman ada yang mau menambahkan? Ada Pipit? Mungkin betul sekali tadi kata Bu Nelly, intinya kita itu harus tabayun ya. Kalau di Islam itu ada tabayun gitu. Jadi ketika ada demo seperti itu kita hentikan dulu, kemudian nanti bisa ada perwakilan siswa, kemudian guru yang bersangkutan, kita duduk bersama dengan kepala dingin, jangan sampai berlarut-larut gitu, segera ditangani. Tadi mungkin ada coaching juga ya,
intinya sama, win-win solution gitu. Jadi jangan sampai masalah ini berlarut, justru harus kita cari solusinya. Mungkin itu. Lanjut pertanyaan, barangkali ada teman-teman. Barangkali ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu dari Pak Haris, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haris dari SD Saranam. Di sini saya akan menanyakan paparan terkait diseminasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif itu. Tadi sudah dijelaskan tentang keyakinan kelas ya. Yang saya tanyakan, apa perbedaan peraturan kelas dan keyakinan kelas? Itu saja. Terima kasih. Langsung saya jawab ini Pak. Perbedaan keyakinan kelas dan peraturan kelas. Kalau tidak salah, barangkali nanti teman-teman juga mau menambahkan, kalau keyakinan kelas itu berdasarkan musyawarah atas disiplin positif yang ada, berarti terkait dengan disiplin positif. Kalau peraturan kelas itu berarti mengenai apa-apa yang harus untuk jawaban pertanyaan apa perbedaan keyakinan kelas dengan peraturan kelas. Perbedaan keyakinan kelas dengan peraturan kelas, menurut saya ya Pak, kalau keyakinan itu dibuat berdasarkan disiplin positif, kata-kata disiplin positif seperti di profil belajar Pancasila atau di Merdeka Belajar, itu kan ada 5 atau ada 6 gitu di profil belajar Pancasila, itu yang dicantumkan dalam keyakinan kelas. Kalau peraturan kelas itu kata atau kalimat yang harus dipatuhi oleh siswa di dalam kelas atau di sekolah. Berarti itu mengandung hukuman atau sanksi yang harus dilaksanakan atau yang harus dipatuhi jika siswa itu melakukan kesalahan atau melanggar peraturan kelas, gitu Pak. Barangkali ada yang mau menambahi dengan pemahaman saya, monggo Bu Deli. Ya, yang sudah disampaikan oleh Bu Herma juga sudah sudah betul gitu ya. Cuman saya ingin menambahkan saja gambaran umumnya kalau peraturan kelas itu merupakan suatu hal yang sudah dibuat oleh sekolah atau oleh gurunya atau sekolah secara umum ya. Nah, kalau keyakinan kelas itu dibuat bersama dengan murid. Jadi murid itu terlibat dalam pembuatan keyakinan kelas. Jadi itulah yang diharapkan dalam pembelajaran atau dalam proses pendidikan guru penggerak ini adalah bagaimana kita membuat keyakinan kelas atau sebuah pembelajaran yang berpihak pada murid gitu ya, seperti itu. Terima kasih, Bu Deli. Silakan yang lain. Masih ada atau cukup Bapak Ibu? Cukup ya. Alhamdulillah Bu Herma telah menyajikan diseminasi aksi nyata modul 1.4. Tanya jawab juga sudah. Mari kita tutup acara ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.
Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.